Saudara-saudariku terkasih, Salam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 4 Februari 2024. Hari Minggu biasa kelima. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 16 sampai 23. Dan juga dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudaraku yang terkasih, dari bacaan-bacaan kitab suci pada minggu kelima ini, kita belajar bersama tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristiani. Kita belajar dari dua tokoh yang indah, Tuhan Yesus dan Santo Paulus. Mereka menghidupi semangat memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah panggilan dan visi Yesus yang universal. Yesus mengatakan pada bagian terakhir Injil hari ini, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga kita memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil adalah tugas dan misi Yesus dalam dunia ini. Apa yang dilakukan Yesus dilanjutkan oleh Santo Paulus. Bagi Paulus, Injil adalah hidup dan motivasi dari seluruh karyanya. Paulus berkata, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak hanya itu, bagi Paulus mewartakan Injil bukan hanya hidup, tapi juga visi dan misinya. Jika aku memberitakan Injil, itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini menunjukkan bahwa mewartakan Injil menjadi tugas yang harus dijalankan Paulus. Saudaraku yang terkasih, apa yang dihidupi Yesus dan Paulus sebenarnya menjadi bagian dari kehidupan kita kaum beriman. Sebagai imam, biarawan, biarawati, Injil adalah hidup dan motivasi hidup. Sesuatu yang menjiwai, memberikan energi kepada hidup dalam segala bentuknya. Maka menjadi sangat penting bagi kita kaum beriman untuk membiasakan diri membuka dan membaca kitab suci. Karena apa yang bisa kita wartakan tentang Yesus kalau kita tidak akrab dengan kitab suci? Kalau kita ingin menemukan Yesus, ingin tahu tentang Yesus, buka kitab suci. Di sanalah kita berjumpa dengan Dia. Semakin kita akrab, semakin kita bersatu mengenal Yesus, kita akan mudah mewartakan kabar kebaikan Yesus kepada banyak orang. Persoalannya adalah bagaimana kita hidup menurut Injil.
Jadi kalau orang itu sudah mengakrabkan diri dengan Injil, menyatu dengan Injil, dia akan menghidupi cara hidup Injili. Pertama, tidak memegahkan diri. Kita bisa belajar dari Paulus. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Artinya kita lebih rendah hati dalam hidup. Maka kepada kita semua yang mewartakan Injil, saya sebagai imam, juga Bapak Ibu, saudaraku sekalian, saat kita mewartakan Injil, menghidupi itu semua, ingat, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak boleh memegahkan diri. Tidak ada alasan. Karena yang kita wartakan adalah Yesus. Yang kedua, mau solidar dengan orang lain. Paulus mengatakan, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Solidar itu menjadi penting dalam kehidupan bersama kita. Yang ketiga, terbuka kepada semua orang. Harus menerima siapapun dia dalam kehidupan kita. Pewartaan Yesus tidak terikat pada tempat tertentu. Biarpun di tempat semula semua orang mencari dia, dia tetap pergi ke tempat lain. Terbuka kepada semua orang. Inilah yang penting bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, selalu gembira. Orang yang menghayati Injil mestinya orang yang selalu gembira. Sebab Injil itu adalah kabar gembira, kabar sukacita. Maka mari saudaraku terkasih, agar kita bisa menjadikan hidup kita sungguh-sungguh hidup yang berkenan, menghidupi semangat Yesus, dekatlah dengan Yesus, dan selalu berjumpa dengan Yesus dalam doa-doa kita, dan terutama setia membaca kitab suci, supaya kita mampu menjadi pewarta yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.